Aku kalau dengan dosis ini nggak bisa tidur, tapi aku juga nggak mau ditambah, dok. Aku kalau ditambah, aku takut ketergantungan. Dokternya yang pusing. Seringkali pada pasien-pasien yang galau mau minum obat dan nggak sembuh-sembuh depresi ya karena nggak punya ego strength yang kuat. Orang yang bisa sehat jiwa ketika dia siap dengan konsekuensi yang mengikuti. Depresi itu satu saat sembuh bisa kambuh lagi ya? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dokter Aimi, sebetulnya depresi itu bisa sembuh sama sekali atau cuma masalah di manage saja yang artinya nanti bisa kambuh lagi setelah sembuh? Nah gimana? Beda-beda kok tiap orang. Depresi itu tidak bisa disamaratakan antara satu pasien dengan pasien lainnya. Karena menurut saya setiap orang itu memiliki timeline sendiri-sendiri, memiliki waktunya sendiri-sendiri. Ada pasien yang memang cepat. Jadi kalau secara teori 6 bulan setelah pasien membaik itu baru boleh obatnya diberhentikan. Makanya kenapa kok obat antidepresan tuh kalau saya bilang ke pasien minim 6 bulan treatment. Minim ya. Jangan disamaratakan bahwa setiap pasien 6 bulan berhenti, enggak. Minimal 6 bulan treatment. Tetapi apakah semua pasien selalu 6 bulan selesai? Enggak. Ada yang bertahun-tahun juga ada. Terutama pada pasien-pasien yang ada riwayat genetik. Tapi nggak bisa ya? Kurang dari 6 bulan ya? Nggak bisa, kalau nggak disarankan kalau pengobatan obat antidepresan kurang dari 6 bulan. Oh. Tidak disarankan. Sebab Anda tadi bilang ada yang timelinenya cepat katanya. Nah ini saya bayangkan cepat ini kayak apa ya? Gitu. Cepatnya sampai berhenti pengobatan 6 bulan. Tapi gejala depresinya biasanya setelah 2-4 minggu minum obat udah membaik. Jadi kapan kita mengatakan depresi sebenarnya kan juga ada tolak ukurnya ya. Bukan berarti 1 hari kita baru sedih menangis lalu kita dengan mudahnya oh aku depresi, kan enggak. Nggak boleh kan kita self-diagnosis seperti itu. Tapi kita harus lihat minimal pasien itu 2 minggu mengalami gejala-gejala seperti sedih, murung, menarik diri, tidak menyukai hal-hal yang dulu disukai, tidak ada energi, kemudian badan capek semua, kemudian mulai sulit tidur, sulit konsentrasi, sering membolos sekolah ataupun membolos pelajaran ataupun pekerjaan, nafsu makan menurun atau nafsu makan meningkat, sulit tidur atau malah tidur terus, kemudian sampai ada ide-ide pengen menghilang atau self-harm, menyakiti diri, atau kalau sampai parah baru ada ide pengen bunuh diri ya. Jadi minimal harus ada gejala murung, sedih, kemudian tidak ada energi, dan tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai. Di antara 3 itu, dua di antara 3 gejala itu baru kita boleh bilang depresi. Kalau yang lainnya gejala tambahan kayak nggak bisa tidur, nggak nafsu makan itu hanya gejala tambahan. Tapi at least ada murung atau sedih itu tadi. Atau kalaupun apakah harus selalu menangis? Nggak juga. Ada juga pasien yang depresi berat sampai nggak bisa nangis, tapi ngerasa sedih banget, ngerasa hidupnya kayak hampa, kosong. Nah, tapi nggak nangis, itu juga termasuk depresi. Ya udah habis kali dok air matanya, nangis terus kan. Benar, jadi minimal itu 2 minggu gejala seperti itu baru boleh kita bilang depresi. Kalau boleh nggak 1 hari nih nangis udah kita bilang depresi? Nggak boleh. Minimal 2 minggu ada gejala seperti itu baru kita bilang depresi dan baru boleh start pengobatan antidepresan. Oke, 2 minggu mengalami sedih gitu ya, nggak fokus, kemudian macam-macam tadi gejalanya. Terus setelah minum obat membaik, 2 minggu dihentikan, rasa udah sembuh gitu. Nggak bisa. Jadi nggak obat bisa, antidepresan itu bukan penenang ya. Obat antidepresan itu dia membutuhkan waktu 2-4 minggu baru bekerja dengan catatan minum tiap hari. Jadi kalau diminum tiap hari, nggak mungkin, dok aku sedih, aku minum ya kalau perlu pas aku sedih aja, nggak bisa. Nah itu, nggak kebanyakan bisa. salah kaprahnya seperti Iya, itu. karena ya. ini obat antidepresan, bukan penenang. Obat antidepresan ketika diminum, dia tidak langsung bekerja, justru malah di seminggu pertama ada namanya efek samping paradoks. Paradoks itu artinya kebalikan. Kita kepingin dia happy, tapi di seminggu pertama dia malah perasaannya nggak enak, gelisah, mual, sakit kepala, kayak nggak bisa tidur. Justru malah ada seperti itu di seminggu pertama. Jadi malah belum membaik. Biasanya setelah 2 minggu baru tuh kadar serotonin, happy hormonnya mulai naik. Jadi dia mulai membaik 2-4 minggu setelah mulai minum obat. Nah kalau baru membaik nih 2 minggu lalu cepat-cepat kita hentikan, maka yang ditakutkan ya turun lagi kadar serotoninnya. Ya soalnya takut minum obat. Nah kembali lagi, makanya semua itu pilihan ya.
Jadi banyak tuh pasien yang galau mau minum obat sama enggak. Biasanya tuh kalau dites di MMPI, di tes kepribadian itu ada namanya ego strength. Ego strength-nya itu biasanya rendah. Apa maksudnya? Ego strength itu kalau di psikiatri itu adalah daya menilai realita, prinsip realita. Jadi di dalam diri kita selalu ada konflik antara id sama superego. Id itu keinginan duniawi, nafsu, ya pleasure principle. Kalau superego itu adalah nilai-nilai moral, agama, ya, yang ada di dalam diri manusia. Jadi ibaratnya kayak malaikatnya gitulah. Id ini yang setannya, nafsu duniawi. Nah ini bertolak belakang terus nih antara id sama superego. Nah harusnya yang menjembatani di antara keduanya ini adalah ego atau prinsip realita principle. Jadi bagaimana dia bisa mengambil titik tengah dari suatu situasi. Namanya hidup, nggak mungkin kan kita itu nggak ada konsekuensi yang mengikuti. Selalu ada konsekuensi yang mengikuti. Justru orang yang bisa sehat jiwa ketika dia siap dengan konsekuensi yang mengikuti. Ya udah, aku ngambil keputusan ini, maka aku harus siap dengan konsekuensinya. Kalau aku ngambil keputusan ini, maka akan ada kemungkinan begini. Tapi juga keuntungannya begini. Resikonya seperti ini, tapi benefitnya seperti ini. Kerugiannya seperti ini, tapi keuntungannya seperti ini. Itu namanya ego. Jadi dia siap dengan realita bahwa kalau aku ngambil keputusan ini, maka akan ada konsekuensi yang mengikuti, gitu kan? Nah, pada orang-orang yang ego strength-nya rendah, dia tuh bingung sendiri kok. Dia nggak bisa ngambil keputusan kayak serba salah, kepengennya tuh langsung enak, tapi nggak mau siap dengan konsekuensi yang mengikuti. Contoh misalnya apa? Beberapa kasus pasien saya yang nggak mau minum obat, itu kalau saya perhatikan hasil tes MMPI-nya itu selalu ego strength-nya rendah. Jadi dia tuh kepengennya itu sembuh, sehat, tapi tanpa obat. Iya kayak gitu. Nah, karena nggak mau dikatakan sakit. Nah, ataupun sebaliknya, aku mau berobat, tapi aku minta nggak bayar dokter, nggak beli obat. Beneran ada juga yang kayak gitu. Nggak mau berobat, nggak mau bayar keluar uang, nggak mau minum obat, takut ketergantungan, tapi aku mau sembuh. Gimana caranya? Tapi terus keep on complaining sama dokter, dok aku mengeluh begini, tapi aku nggak mau minum obat. Nah kan kadang itu kan bingung, tidak realistis kan? Tujuannya dia itu, yang dia impikan tuh nggak realistis. Itu yang tadi saya bilang ego strength-nya nggak kuat. Karena kita kalau udah ngambil keputusan ya kita harus siap. Kalau misalnya nih, aku mau tanpa obat, ya harus siap kalau mungkin pengobatannya akan lebih lama. Iya kan? Atau mungkin dia akan tidak bisa tidur berhari-hari. Keadaannya lebih memburuk. Atau bisa ada juga, tapi juga ada kemungkinan kerugiannya apa? Bisa tambah memburuk, tidak bisa tidur, imunitasnya rendah, gitu kan? Tapi positifnya nggak keluar duit buat berobat, nggak ada resiko ketergantungan misalnya ya. Atau sebaliknya nggak di stigma orang, gitu kan? Atau mau memilih pilihan yang kedua, kalau aku minum obat, positifnya aku bisa tidur, aku besoknya bisa kerja, daya tahan imunitasku terjaga, moodku bagus, happy, semangat, bisa kerja. Tapi negatifnya mungkin keluar biaya, akan butuh waktu untuk minum obat. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensi-konsekuensi yang realistis tadi, itu yang saya bilang di dalam ego strength reality principle. Pada orang-orang yang gampang stres itu seringkali tidak memiliki ego strength, tidak hanya dalam hal pengobatan loh ya, tapi juga dalam hal masalah sehari-hari. Dan itu yang benar, dan itu yang membuat dia nggak sembuh-sembuh depresinya. Jadi tidak hanya masalah minum obat, tapi juga dalam segala hal dia tuh kayak ego strength-nya nggak kuat. Jadi akibatnya nggak cuma depresi ya, banyak masalah-masalah dalam hidupnya juga kayak ngambang gitu. Benar. Nggak selesai. Aku kepengen, kayak contoh nih pasienku nih kemarin depresi, anak masih SMA. Aku takut tugasku tidak selesai. Makanya aku nggak sekolah. Karena aku takut ditagih sama gurunya PR-ku. Jadi aku takut ditagih, aku tidak sekolah. Tapi kan konsekuensi yang mengikuti apa? Kalau aku tidak sekolah, maka aku akan semakin ketinggalan pelajaran dan akan semakin banyak tugas-tugas yang mengikuti. Tugas-tugas yang mengikuti ini akan membuat aku semakin stres. Iya kan? Itu konsekuensi yang mengikuti. Tapi kalau memang kalau aku mau sekarang aku pergi ke sekolah, memang akan ada resiko aku dimarahi guru karena PR-ku yang kemarin nggak selesai. Tapi ada kemungkinan aku akan pelan-pelan bisa mengejar.
Kan begitu. Aku akan ngomong, minta izin sama gurunya, tapi aku nggak akan semakin ketinggalan. Kan begitu. Itu yang saya maksud dengan ego strength tadi. Karena dalam hidup itu kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang akan membuat kita bimbang dan tergantung bagaimana kita memilih. Itu yang akan menentukan hidup kita. Contoh ya, gini, kita kepingin langsing, itu kan pasti susah. Kita harus olahraga, harus diet. Dan olahraga itu capek, keluar uang buat bayar personal trainer, bayar gym, ya kan, makan makanan yang sehat, ya kan, itu susah. Tapi kalau tubuh kita obesitas, gemuk, banyak penyakit, itu juga susah, bener kan? Kita kepingin mempertahankan rumah tangga, itu susah, harus mengampuni, harus mempersamakan persepsi, harus komunikasi. Tapi kalau kita bercerai, itu juga susah. Kehilangan sosok figur ayah buat anak-anak, stigma dari masyarakat, secara ekonomi, keuangan, susah juga. Kita kepingin sukses, itu susah. Kita harus belajar, kerja, mungkin nggak tidur karena masih harus ngelembur. Tapi kalau kita nggak kerja, males-malesan, nggak punya duit, lalu kita gagal, itu juga susah. Nggak punya duit mau makan apa, ya kan? Bener nggak? Tinggal kita milih, mau susahnya yang mana. Itu yang tadi saya maksud dengan ego strength. Jadi kalau ego strength-nya rendah, dia nggak bisa milih? Dia akan galau terus. Galau terus. Dia kepingin kurus tapi nggak mau olahraga. Atau dia mau menikah tapi dia keep on complaining, suamiku begini dan gak bahagia, menangis, depresi. Ini mungkin bahasa Jawanya itu karepmu dewe ya. Saya menerjemahkannya kayak gitu ya. Pengen gini tapi gini, pengen gini tapi gini. Sama juga dalam hal pasien-pasien yang tidak siap dengan pengobatan. Seringkali saya lihat yang gak mau minum obat ataupun yang galau-galau terus dan gak sembuh-sembuh depresinya, seringkali ego strength-nya. Ini contoh nih, ada pasien saya yang depresi juga, kok nggak sembuh-sembuh, padahal dia udah mau minum obat, udah apa, sama. Dia, dok, aku kalau minum obat itu aku tuh takut ketergantungan, aku takut efek sampingnya begini. Tapi aku kalau nggak minum aku nggak bisa tidur, dok. Tapi aku nggak bisa tidur, dok. Aku minta obatnya dikurangi, dok. Contoh pasien, aku minta obatnya dikurangi, dok. Aku takut kalau tambah dosis, tapi aku nggak bisa tidur, dok. Aku kalau dengan dosis ini nggak bisa tidur, tapi aku juga nggak mau ditambah, dok. Aku kalau ditambah aku takut ketergantungan. Dokternya yang pusing. Ini kisah nyata loh ini. Kisah nyata buahnya pasien seperti itu. Terus gimana tindakan Anda? Ya, contoh pasien ini pasien yang sama. Dulu pada waktu mamanya masih hidup, dia bilang terus, dok, mamaku ini cerewet banget. Aku nggak bisa ninggalin mamaku sama pembantu karena pembantu nggak ada yang cocok sama mama, gitu kan? Aku bilang, ya udah ibu kalau nggak tahan, dia kan merasa nggak tahan dengan mamanya. Ibu ambillah waktu sejenak untuk ibu me time, pergi sendiri. Nggak bisa, dok, saya nggak bisa meninggalkan mama saya ini harus selalu menemani mama saya. Jadi saya juga nggak bisa pergi sama teman saya ini stres. Ya kan bingung sendiri. Hingga suatu hari mamanya ini meninggal. Tapi dia juga setelah mamanya meninggal, saya kira dia mungkin akan bahagia ya. Ternyata nggak juga. Kenapa? Dia juga stres juga. Mamaku meninggal, aku ini nggak berguna, aku nggak berfungsi loh, Bu. Ibu dulu stres karena mamanya hidup, harus selalu mendampingi mamanya. Sekarang coba dong Ibu sambil aktivitas. Sekarang kan mama sudah ada di tempat yang terbaik di surga. Coba Ibu sekarang waktunya, dulu Ibu bilang ke saya, Ibu kepingin bisa pergi sama temen tapi nggak bisa karena ada mama. Sekarang coba nikmati waktu itu. Nggak bisa, dok, aku merasa aku sekarang kayak nggak berguna, nggak berfungsi. Orang yang sama, dok, aku ini kesepian di rumah, anakku semua di Amerika. Ini orang yang sama dengan yang tadi mamanya meninggal ya. Yaudah dong Bu, Ibu kan ada liburan, Ibu bisa dong ke Amerika liburan. Tapi aku takut di Amerika itu dingin, nanti aku nggak tahan dengan salju. Ini kok menyusahkan diri sendiri ya dengan ketakutan-ketakutannya. Ya itu yang tadi saya bilang, ego strength yang nggak kuat itu contohnya begitu. Jadi kayak bingung sendiri, nggak bisa mengambil keputusan satu dan siap dengan konsekuensi yang mengikuti. Seringkali pada pasien-pasien yang galau mau minum obat dan nggak sembuh-sembuh depresi ya karena nggak punya ego strength yang kuat. Jadi dia bingung mau berobat salah, nggak berobat salah, mau begini salah, begitu salah.
Ya apalagi pandangan masyarakat secara luas kan masih belum bisa menerima ya. Kalau orang itu dikatakan mengalami gangguan mental, terus minum obat penenang, obat antidepresan, tergantung, itu kan stigmanya nggak enak gitu loh. Jadi mungkin dia pengen melepas dari semuanya itu kan. Gitu. Iya, semua juga pengennya begitu. Iya. Pada umumnya pasien-pasien yang ke psikiater biasanya itu sudah mencoba sendiri kok, tanpa obat. Nggak bisa. Tapi nggak bisa, makanya baru mereka ke psikiater. Makanya kalau orang sudah memiliki keberanian ke psikiater, itu jangan malah dihina, dimarahin. Karena biasanya tuh saya yakin semua yang sudah ke psikiater itu pasti sudah mencoba sendiri dengan segala cara mereka tanpa obat, tapi nggak bisa. Makanya terpaksa harus ya pakai obat, gitu kan. Jadi jangan seolah-olah dikira, oh pasien ini nanti kamu ketergantungan apa ya, ini lebih ke arah kebutuhan ya akhirnya ya. Karena saya yakin mereka udah mencoba sendiri tanpa obat. Bukan saya promosi obat, bukan loh ya. Tapi biasanya begitu. Iya, apalagi dikatain lemah lu nggak punya iman, gitu aja kok tergantung sama obat. Ya, makanya kalau memang bisa tanpa obat ya tentunya bagus tanpa obat. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang nggak bisa. Dan mau nggak mau ya memang harus pakai obat. Terutama pada kasus-kasus yang gangguan psikotik. Tidak semua pasien psikiatri harus minum obat seumur hidup, itu enggak. Kalau pasien psikotik yang gangguan jiwa berat, contohnya skizofrenia, skizoafektif, dan bipolar, itu memang harus minum obat seumur hidup. Karena kalau dia nggak minum, maka dia akan kambuh. Apa ini dok tadi skizofrenia? Skizofrenia, skizoafektif dan bipolar. Ini bipolar yang dengan gejala psikotik atau bipolar yang mood swing-nya mania dan depresinya parah. Kalau yang bipolar tipe 2 tanpa disertai psikotik mungkin masih bisa pelan-pelan dikurangi lepas obat. Tapi kalau yang tipe 1 nggak bisa karena dia ada resiko untuk kambuh gitu. Nah, jadi kalau banyak orang ngomong kamu lepas obat aja, ya resiko. Beberapa kasus pasien saya begitu, nggak mau minum obat karena takut ketergantungan, apalagi udah diojok-ojokin sama keluarganya, jangan minum obat, akhirnya dihentikan. Kemudian dia kambuh, begitu kambuh ya lebih parah dari sebelumnya. Jadi kadang diperlukan obat itu meskipun dia sudah sembuh, kenapa kok masih perlu minum obat, adalah untuk mencegah supaya dia tidak relapse, tidak kambuh lagi. Agak beda dengan pasien yang insomnia, cemas, depresi, itu banyak yang sembuh. Bisa kok lepas obat, karena kan nggak sampai psikotik. Psikotik itu apa? Psikotik itu yang sudah sampai tidak bisa menilai realita, yang nggak realistis. Dengar-dengar suara, halusinasi, mendengar suara berisik, bisikan, disuruh ini, disuruh itu, disuruh bunuh diri. Nah itu kalau nggak diobati justru malah membahayakan nyawa, malah kasihan pasiennya. Dan kalau nggak salah ingat, dokter juga pernah mengatakan bahwa antidepresan tuh nggak addicted ya? Kalau antidepresan tidak. Di antara semua obat psikiatri, antipsikotik pun juga tidak. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan bipolar, itu kan dikasihnya antipsikotik, itu tidak menyebabkan ketergantungan. Nah ini harus dicatat ya. Jadi kalau misalnya, dok anakku kok disuruh minum obat terus, dia sakit apa bu? Skizofrenia, skizoafektif, benarkah harus minum obat terus? Ya benar. Apakah nggak ketergantungan nanti? Obat itu tidak menyebabkan ketergantungan, tapi itu memang kebutuhan. Memang karena harus kalau ya. Karena kalau nggak diobati biasanya kambuh. Bukan dokternya yang kepingin pasiennya ketergantungan. Bahkan ada pasien yang bilang gini, dok ini udah ketergantungan, ketika dia berhenti saya hentikan minumnya dia langsung kambuh, ini gara-gara obatnya dokter psikiater sebelumnya. Enggak bu, jangan nyalain psikiater sebelumnya, memang ini sakit, jenis sakitnya memang nggak boleh lepas memang obat. Harus seumur hidup ya. Jadi kalau dia nggak minum obat dia kambuh, jangan nyalain dokternya, jangan nyalain obatnya, memang jenis sakitnya nggak bisa sembuh kalau nggak minum obat. Kebalik pola pikirnya. Jadi yang dengan kata lain yang bisa bikin ketergantungan tuh penenang gitu. Penenang. Benzodiazepin, golongan benzodiazepin. Kalau selain benzodiazepin nggak nyebabin ketergantungan. Kayak mood stabilizer, obat demensia, obat antipsikotik, obat antidepresan, obat penstabil mood itu nggak menyebabkan ketergantungan. Yang menyebabkan ketergantungan hanyalah golongan benzodiazepin. Tapi sayangnya berita buruknya kenapa ya pada penderita depresi selalu dokter juga meresepkan penenang gitu. Tidak selalu sih. Tidak selalu. Kita harus lihat dulu. Kalau memang contoh pasien saya ada yang depresi, tapi dia bisa tidur. Ya ngapain saya kasih penenang ataupun benzodiazepin. Yang dibutuhkan justru antidepresan yang di pagi hari supaya dia semangat, happy, fokus, bisa belajar, konsentrasinya meningkat, ada semangat hidup, kan gitu. Saya malah nggak kasih. Tapi kalau dia ada sulit tidur ya gimana? Kalau dia ada cemas, berdebar, keringat dingin, mual, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, udah keliling dokter nggak sembuh-sembuh, ya memang obatnya ya harus anti cemas, benzodiazepin, karena memang sakitnya ya
gangguan cemas, ada cemasnya, anxiety. Kan nggak mungkin. Berarti lagi-lagi ini saya simpulkan ya di akhir ya. Berarti depresi itu satu saat sembuh bisa kambuh lagi ya? Secara teori bisa, karena ada namanya teori mekanisme kindling. Apa ini? Kindling mechanism. Jadi kindling itu dari kata korek api, kayu, korek api ya, kita nyalain korek api, kemudian kita taruh di kayu, maka kayu ini akan terbakar dan membakar kayu-kayu lainnya. Gitu kan? Nah sama pada orang-orang depresi, menurut teori ya, ini bukan katanya Dr. Raime loh ya. Orang kalau udah pernah depresi pertama, dari orang yang pernah depresi pertama itu ternyata 30% bisa mengalami episode depresi yang kedua. Nah dari orang yang sudah mengalami episode kedua, ternyata 50% dari mereka bisa mengalami depresi episode ketiga. Dan orang kalau sudah depresi 3 kali, 70% dari mereka akan mengalami episode keempat. Jadi besar, ya? Bisa semakin besar. Makanya justru kalau di awal harus segera diatasi, ditangani biar tidak semakin parah. Kayak penyakit stroke gitu ya, kalau udah gangguan stroke pertama, yang kedua makin parah. Bener, gitu bisa ya. ada resiko gitu stroke ya? Lagi kan, stroke ulangan ya. Iya. Semoga setelah podcast ini Anda mengerti betul ya gitu loh. Jadi kapan Anda minum obat, kapan Anda harus berhenti minum obat, dan jangan lagi ada sebuah saya ini kok stigma ya, kok minum obat seumur hidup ya. Memang ada beberapa ada beberapa gangguan mental yang harus seumur hidup gitu ya, nggak boleh dihentikan. Ya, gitu dan itu bukan katanya dokter Raime, memang katanya literatur kedokteran seperti itu. Intinya kalau saya sebagai dokter, kita itu tujuannya harus jelas. Kita pengen membantu pasien, bukan kepengen pasien ketergantungan. Itu nggak ada kalau di mindset saya ya. Saya kepengennya pasien sembuh kok. Tapi kan kita harus menyesuaikan nih dengan kondisi tiap pasien yang berbeda. Tidak semua pasien tuh bisa cepat. Kalau bisa cepat ya pasti kita cepatkan. Tapi kita harus realistis ya. Kembali lagi ego strength itu tadi, reality principle. Kalau dia masih belum siap, masa mau kita paksa kita kurangin? Karena target kita sebagai dokter adalah pasien sembuh, bukan pasien cepet-cepetan lepas obat. Kalau mindset pasien, dok pokoknya aku harus cepet-cepetan lepas obat 6 bulan aku harus sembuh. Nggak ada yang dokter bisa memastikan berapa bulan sembuh. Ya kan? Kalau saya disuruh memastikan, dok aku punya 6 bulan harus sembuh, nggak bisa saya. Saya juga manusia biasa, ya kan? Saya ini kan dokter kan hanya alat yang dipakai sama Tuhan untuk membantu pasien. Mana bisa kita menjamin pasien ini 6 bulan pasti stop, pasti sembuh. Nggak bisa saya. Yang bisa kita lakukan ya dievaluasi berkala. Udah membaik, oke kita kurangi. Kalau belum membaik ya kita harus sesuaikan gejala apa yang belum teratasi, kan gitu. Iya. Jadi kalau terus minum obat tuh juga bukan pertanda dokternya gagal ya. Nah, benar. Benar. Itu ada di buku tuh. Ada di buku. Di buku apa? Di buku kedokteran. Jadi pertanyaan saya di buku kedokteran. Ada di buku kedokteran tuh. Tugas kita sebagai dokter adalah untuk memberikan terapi, bukan menjamin kesembuhan. Yang tugas sebagai dokter adalah mengobati, mentreatment, menerapi, melakukan apa yang sebisa mungkin kita lakukan untuk membantu menyembuhkan pasien, mengurangi bebannya, membuat dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Tapi perkara hasilnya, kita tidak bertanggung jawab terhadap hasil. Kita bertanggung jawab terhadap proses. Itu ada di buku tuh. Karena aku pernah menanyakan hal itu juga. Apakah aku gagal kalau seandainya pasien ini nggak membaik? Terus aku baca buku di literatur, ternyata jawabannya itu. Sebagai dokter kita bertanggung jawab terhadap proses terapi, bukan terhadap hasil. Sama, misalnya kayak gini, dokter yang ngobatin kanker. Kalau ternyata pasiennya terus meninggal kena kanker, apakah kemudian dokternya gagal? Ya nggak bisa ngomong begitu juga. Tapi dia harus bertanggung jawab terhadap proses, apakah dia sudah memberikan terapi yang baik, pengobatan yang tepat. Kan gitu kan? Oke, sampai di sini Anda paham ya tentang dunia-dunia pengobatan kesehatan mental ini ya. Terima kasih Dr. Raime untuk edukasinya kali ini. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.